5 tindakan untuk menekan kerugian jika heat stress terlanjur menyerang ayam broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Crying Tube, channel berbagi informasi seputar ternak ayam broiler. Halo sobat, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Heat stress adalah cekaman panas yang menyerang hewan termasuk ayam broiler. Akibat kondisi suhu udara lingkungan melebihi suhu normal. Kasus heat stress sering terjadi pada musim kemarau terutama pada kandang terbuka atau open house. Pada saat terjadinya heat stress, ayam tidak mampu untuk menyeimbangkan antara produksi dan pembuangan panas tubuhnya. Perlu diketahui bahwa zona nyaman atau comfort zone ayam berada pada kisaran suhu 25-28 derajat Celcius. Dengan kelembapan 60-70%. Kejadian heat stress lebih sering menimpa ayam dewasa karena ayam dewasa sudah sempurna tumbuh bulunya. Hal itu akan menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuhnya. Jika terjadi heat stress, dampaknya ayam dapat mengalami kematian mendadak. Dan sudah barang tentu kerugian pasti sudah di depan mata. Langkah terbaik bagi peternak yang ayamnya terkena heat stress adalah dengan menekan potensi kerugian yang akan terjadi. Ikuti terus videonya. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Serta menyalakan ikon loncengnya agar channel ini terus menghasilkan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Reaksi ayam saat terjadi heat stress. Ketika ayam menghadapi kondisi panas yang melebihi zona aman, ayam akan merespon. Caranya dengan menurunkan suhu tubuhnya melalui pengeluaran kelebihan energi panas tersebut dari dalam tubuh. Melebarkan sayap merupakan usaha ayam untuk mengoptimalkan pengeluaran kelebihan panas tubuh lewat proses radiasi. Kemudian juga mengeluarkan kelebihan panas tubuh melalui proses evaporasi atau penguapan yang terjadi di dalam paru-paru. Untuk mengoptimalkan proses evaporasi, maka ayam akan menunjukkan gejala panting atau megap-megap. Akibat heat stress. Akibat yang dapat ditimbulkan apabila ayam mengalami heat stress adalah peningkatan konsumsi air minum, dan penurunan konsumsi pakan. Penurunan konsumsi pakan akan berdampak pada peningkatan konversi pakan atau FCR, dan penurunan bobot badan pada ayam broiler. Pemeliharaan ayam broiler sampai umur 35 hari pada suhu di atas 31 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan berat badan hingga 25% saat panen. Jika dibandingkan dengan pemeliharaan pada suhu nyaman 25-28 derajat Celcius. Bukan hanya menyebabkan penurunan produktivitas ayam, heat stress juga mengakibatkan sistem kekebalan tubuh melemah atau bersifat imunosupresif. Jika tidak cepat diatasi maka akan menimbulkan kematian. Langkah terbaik bagi peternak yang ayamnya terkena heat stress adalah dengan menekan potensi kerugian yang akan terjadi. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menekan kerugian? Berikut 5 tindakan yang dapat dilakukan peternak. Pertama, evaluasi dan tangani segera penyebab heat stress. Saat ada beberapa ayam yang telah menunjukkan gejala terserang heat stress, segera lakukan evaluasi terhadap faktor penyebabnya.
Lakukan cek tentang suhu lingkungan, kepadatan kandang, maupun sistem sirkulasi udara. Setelah penyebabnya ketemu, lakukan penanganan sesuai dengan faktor penyebab tersebut. Misalnya kandang yang terlalu padat. Lakukan penjarangan dengan pelebaran sekat kandang untuk mengurangi kepadatan kandang. Saat heat stress kepadatan kandang dapat dikurangi 10%. Atau kalau penyebab heat stress akibat sirkulasi udara tidak lancar, maka buka seluruh tirai kandang dan hidupkan kipas angin dan berikan tambahan blower. Saat suhu lingkungan kandang melebihi zona nyaman, dapat dilakukan hujan buatan dengan menyemprot atap kandang. Kedua, atur konsumsi air minum dan pakan. Saat suhu tinggi, nafsu minum ayam meningkat drastis. Bahkan jika suhu mencapai 32 derajat Celcius, konsumsi air minum bisa meningkat 50%. Berikan air minum dengan kualitas yang baik dengan suhu 20-24 derajat Celcius, dalam jumlah yang cukup. Atur distribusi tempat air minum dan kontrol ketersediaan air secara berkala, terutama jika menggunakan tempat minum manual. Jika perlu, tambah jumlah tempat minum ayam dan distribusinya diatur, sehingga tidak mempersulit ayam untuk mengaksesnya. Saat kondisi panas, kurangi jumlah pakan yang diberikan. Kemudian saat suhu mulai menurun, berikan pakan dengan porsi lebih besar. Intinya, jumlah total pakan yang diberikan harus sesuai dengan standar. Namun pada cuaca panas, waktu pemberiannya bisa diubah. Misalnya, dengan cara pemberian sepertiga dari jumlah kebutuhan pakan total harian pada siang hari dan 2/3 pada malam hari. Tindakan ketiga, berikan nutrisi tambahan. Suplai elektrolit dan vitamin perlu ditambahkan saat heat stress, baik melalui air minum atau pakan. Vitamin yang diperlukan saat heat stress antara lain vitamin C, E, K, biotin, riboflavin dan D. Gunanya untuk menjaga proses metabolisme tubuh tetap optimal. Sedangkan elektrolit diperlukan untuk menjaga kestabilan pH darah yang terganggu akibat menurunnya kadar CO2 di dalam tubuh ayam saat melakukan panting. Selain itu, elektrolit juga membantu meningkatkan retensi air dan mencegah dehidrasi. Produk yang dapat digunakan, misalnya VitaStress, yang diberikan melalui air minum. Tindakan keempat, tingkatkan biosecurity. Saat suhu tinggi, perkembangan bibit penyakit di dalam paralon air minum menjadi lebih cepat. Oleh karenanya, jadwal pembersihan dan desinfeksi saluran air minum sebaiknya ditingkatkan. Saat desinfeksi kandang, pilihlah desinfektan yang aman, seperti antisep, neo-antisep, medisep, atau yang lainnya. Jika di dalam saluran air minum telah terbentuk lapisan atau kerak biofilm, sebaiknya dilakukan flushing. Karena pada kondisi banyak terdapat biofilm, senyawa desinfektan tidak dapat bekerja secara optimal. Tindakan kelima, sesuaikan perlakuan ayam dengan kondisi lingkungan. Saat terjadi heat stress, sesuaikan perlakuan terhadap ayam dengan kondisi lingkungan. Misalnya tidak melakukan vaksinasi, penimbangan sampel atau perlakuan lain pada saat suhu lingkungan tinggi. Karena hal ini dapat lebih memperparah kondisi heat stress. Sobat, dengan mengetahui berbagai penyebab dan melakukan tindakan penyelamatan apabila terjadi heat stress,
Diharapkan peternak mampu menekan kerugian jika terjadi heat stress. Semoga bermanfaat. Wassalam. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Silahkan klik like, komen dan share apabila Anda menyukai video ini.